Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iska Nabila Syahira dengan NIM 23234668 Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kali ini saya akan memotivasikan dan menjelaskan suatu materi yang mana ini untuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi. Yang mana kali ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama itu adanya pendahuluan, yang mana perawatan dan penyiangan bahan pustaka merupakan dua aspek penting dalam pengelolaan koleksi perpustakaan untuk memastikan kelestarian informasi dan relevansi koleksi. Perawatan bertujuan untuk menjaga kondisi fisik bahan pustaka agar tetap dapat digunakan. Sementara, penyiangan adalah proses seleksi untuk mengeluarkan bahan yang sudah tidak relevan atau rusak dari koleksi aktif. Di Indonesia, dengan lingkungan tropis yang menentang dan keterbatasan sumber daya, kedua proses ini menjadi krusial untuk mendukung fungsi perpustakaan sebagai pusat pengetahuan. Yang kedua itu selanjutnya pengertian perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka adalah serangkaian tindakan untuk menjaga kondisi fisik koleksi perpustakaan, seperti buku, jurnal, dan naskah, agar tetap dapat diakses dan digunakan. Menurut Sutarno pada tahun 2008, perawatan meliputi pembersihan, perbaikan ringan, pengendalian lingkungan, dan perlindungan dari kerusakan fisik, kimia, ataupun biologi. Tujuannya adalah memperpanjang usia pakai bahan pustaka dan menjaga nilai informasinya. Selanjutnya, pengertian penyiangan bahan pustaka. Penyiangan adalah proses seleksi untuk mengeluarkan bahan pustaka yang sudah tidak relevan, usang atau rusak dari koleksi aktif perpustakaan. Basuki pada tahun 1991 menjelaskan bahwa penyiangan bertujuan untuk menjaga relevansi koleksi, mengoptimalkan ruangan penyimpanan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Penyiangan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai informasi, kondisi fisik, dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor ini terdiri dari tiga. Yang pertama, faktor fisik yang meliputi suhu dan kelembapan. Ideal ruangan itu antara 20 sampai 22 derajat Celcius dengan 45 sampai 60% kelembapan. Yang kedua itu cahaya sinar matahari, sinar UV membuat kertas rapuh dan cepat rusak. Yang ketiga itu debu dan kotoran yang mana dapat menarik serangga dan jamur sehingga selalu menempel pada koleksi bahan pustaka. Faktor fisik seperti suhu ekstrim, cahaya, dan debu sangat merusak bahan pustaka. Kontrol lingkungan adalah kunci pencegahan untuk um, kerusakan bahan pustaka tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, faktor biologi, yaitu serangga seperti rayap, kutu buku, dan yang mengat menyebabkan kerusakan signifikan. Jamur dan bakteri tumbuh subur pada kelembapan tinggi. Faktor yang terakhir yaitu faktor kimiawi, yang mana kertas asam, terutama dari abad ke-20, mengalami degradasi cepat. Polusi udara dengan oksigen merusak bahan organik buku. Kerusakan biologi dan kimiawi mengancam koleksi, perlu tidak pencegahan spesifik secara baik. Selanjutnya, teknik perawatan bahan pustaka. Yang pertama itu, teknik perawatan pustaka yang pertama ini adalah preventif, yaitu dengan kontrol lingkungan dengan data logger, pembersihan rutin menggunakan vakum, penanganan besar dengan sarung tangan katun. Yang kedua itu kuratif, perbaikan minor, menambah kertas sobek, penyilitan ulang dengan bahan AC berkualitas tinggi. Perawatan preservatif penting untuk mencegah kerusakan. Tindakan kuratif memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Lalu, bahan pustaka yang
Pustaka yang ketiga adalah deksidifikasi, yaitu menetralkan asam pada kertas menggunakan sebutan khusus maupun pemanjang umur buku. Yang keempat yaitu adanya laminasi dengan melindungi dokumen penting dengan lapisan film polister dengan mencegah kerusakan fisiknya. Yang ketiga, yang kelima, yang terakhir yaitu digitalisasi, yaitu alih media untuk preservasi jangka panjang dengan mengikuti panduan UNESCO. Nah, konservasi melibatkan proses kimiawi, fisika, dan digital. Setiap metode memiliki tujuan spesifik untuk pelestarian bahan pustaka, jadi harus dilakukan secara spesifik. Selanjutnya, yaitu proses penyiangan bahan pustaka. Yang pertama itu adanya identifikasi, yang mana evaluasi kondisi fisik, menganalisis isi usang, cek statistik peminjaman, serta jarang yang dipinjam. Yang kedua itu adanya seleksi, yang mana dapat mempertimbangkan nilai sejarah, konsultasi ahli, dokumentasi setiap keputusan dan penyiangan. Penyangan dimulai dengan identifikasi yang cepat, serta proses seleksi memerlukan pertimbangan mendalam dan konsultasi. Proses penyiapan bahan pustaka yang ketiga yaitu adanya penghapusan katalog, yaitu memperbaharui database perpustakaan secara akurat. Yang keempat, pemusnahan, yaitu dengan melakukan dengan aman dan sesuai aturan. Yang terakhir yaitu hibah dan donasi, dengan memberikan kepada lembaga terkait jika memungkinkan. Setelah seleksi, bahan pustaka dihapus dari katalog, pemusnahan dilakukan dengan aman dan dihibahkan. Selanjutnya, kriteria penyiangan. Yang pertama itu kondisi fisik dengan kriteria rusak parah tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, isi dengan informasi tidak akurat, usang dan menyesatkan. Lalu uh, yang ketiga itu relevansi, tidak relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat itu duplikasi dengan koleksi ganda dan edisi terbaru. Kriteria penyiangan meliputi kondisi fisik, isi relevansi, dan duplikasi, juga frekuensi peminjaman. Yang selanjutnya itu peran edukasi dalam perawatan dan penyiangan. Edukasi adalah fondasi pelestarian koleksi, pelatihan pustakawan, sosialisasi pengguna, dan kemitraan sangat krusial. Program edukasi seperti workshop juga efektif. Yang pertama itu sosialisasi pengguna dengan mendidik cara merawat buku, menanamkan pentingnya pelestarian koleksi. Yang kedua itu pelatihan pustakawan, mengembangkan teknik perawatan, penyiangan, dan konservasi. Yang dan meningkatkan kompetensi. Yang ketiga adalah kemitraan, berkolaborasi dengan lembaga konservasi dan komunikasi, membangun jaringan yang baik. Yang keempat adalah program edukasi, yaitu dengan mengadakan workshop, seminar, dan pameran, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya adalah daftar pustaka dari referensi yang saya ambil untuk materi yang sudah saya jelaskan. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan, yang mana perawatan dan penyiangan bahan pustaka adalah pilar penting dalam pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Perawatan memastikan bahan pustaka tetap dalam kondisi baik melalui teknik seperti pembersihan, desinfeksi, dan pengenalan lingkungan. Sementara penyiangan menjaga relevansi koleksi dengan mengeluarkan bahan yang sudah usang atau rusak. Meskipun menghadapi tantangan seperti iklim tropis, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap penyiangan, inovasi teknologi dan edukasi dapat memperkuat upaya ini dengan dukungan kebijakan, pelatihan, dan kolaborasi. Perawatan dan penyiangan akan terus mendukung pelestarian pengetahuan dan efisiensi perpustakaan di Indonesia. Baik, sampai di situ dulu hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat.
Maaf jika ada kesalahan penulisan atau pengucapan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.